Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alexander Sutardiantoro dengan NIM 2014 1037 03 11 051. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas akhir dengan judul Analisis Kepuasan Pengguna Aplikasi Zoom selama kuliah daring menggunakan metode End-User Computing Satisfaction dengan studi kasus mahasiswa Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Latar belakang pada penelitian ini adalah dimulai pada 1 Desember 2019, di mana coronavirus disease, lebih dikenal dengan COVID-19, ditemukan. Kemudian pada 11 Maret, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mendeklarasikan bahwa COVID-19 adalah pandemi global. Disusul setelahnya, pada 24 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan edaran terkait pembelajaran jarak jauh sebagai upaya untuk melindungi masyarakat. Perubahan metode pembelajaran memanfaatkan aplikasi sebagai penunjang. Zoom adalah salah satunya. Dengan menggunakan metode End-User Computing Satisfaction, peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi Zoom. Dengan menggunakan metode End-User Computing Satisfaction, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konten, format, accuracy, ease of use, dan timelines mempengaruhi kepuasan pengguna, di mana pada penelitian ini pengguna adalah mahasiswa aktif Informatika Universitas Muhammadiyah Malang yang menggunakan aplikasi Zoom selama kuliah daring. Metodologi penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah melalui observasi, analisis kebutuhan yang berupa variabel, dan hipotesis studi pustaka melalui studi literatur dan penelitian terdahulu. Penyusunan kuesioner dengan model skala Likert dan mengacu pada End-User Computing Satisfaction, data collection menggunakan purposive sampling, analisis data yang berupa uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikulinaritas, heteroskedastisitas, uji regresi, uji T, uji F, dan uji determinasi. Dan yang terakhir adalah laporan dari hasil pengujian. Hipotesis pada penelitian ini adalah apakah konten, format, akurasi, ease of use, dan timelines secara parsial atau masing-masing berpengaruh pada satisfaction atau kepuasan. Dan apakah konten, format, accuracy, timelines, dan ease of use secara simultan atau bersama-sama berpengaruh pada satisfaction atau kepuasan. Sampel dan populasi. Sampel pada penelitian ini diambil dengan purposive sampling dengan sampel 115 responden yang tersebar di 6 angkatan dari populasi mahasiswa informatika reguler pada semester genap 2020 yang berjumlah 1823, di mana populasi bersifat non-probability. Tahapan awal pengujian pada penelitian ini adalah menguji apakah angket valid dan reliable untuk digunakan. Dalam tabel ini merupakan hasil dari pengujian uji validitas yang diperuntukkan untuk menguji apakah angket valid atau layak untuk digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Nilai R atau correlation adalah hasil dari pengujian. Valid dan tidaknya ditentukan dengan membandingkannya dengan tabel R. Pada penelitian ini dengan jumlah sampel 115 dan signifikasi 5%, ditemukan 0,182 sebagai acuan. Berdasarkan tabel hasil pengujian 21 kuesioner, nilai R lebih besar dari nilai R tabel, di mana dapat disimpulkan kuesioner telah lolos uji validitas. Tahapan kedua merupakan uji reliabilitas yang diperuntukkan untuk menguji apakah angket reliable atau konsisten untuk digunakan dalam pengambilan data. Berdasarkan tabel dan dasar pengambilan keputusan menunjukkan hasil pengujian terhadap 21 butir pertanyaan angket dapat dinyatakan reliable. Tahapan penting selanjutnya adalah uji asumsi klasik, yaitu normalitas, multikulinaritas, dan heteroskedastisitas yang merupakan persyaratan yang harus terpenuhi sebelum melakukan uji regresi linear. Dimulai dengan melakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test guna mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak, dan mengacu pada tabel hasil pengujian
Dan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinialitas yang tujuannya dalam penelitian ini adalah apakah model regresi memiliki korelasi atau hubungan yang kuat antar variabel independen, di mana pada penelitian ini adalah content, format, accuracy, ease of use, dan timelines. Dan hasil pengujian pada tabel dan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinialitas dalam model regresi. Tahapan selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas, di mana dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan uji Glatzer yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians atau variasi dari nilai residual atau tidak, di mana model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan berdasarkan hasil uji Glatzer pada tabel dengan nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya merupakan tahapan utama dalam penelitian ini, yaitu analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu content, accuracy, format, ease of use, dan timelines terhadap variabel dependen, yaitu pada penelitian ini adalah satisfaction atau kepuasan. Dan mengacu pada tabel pada kolom paling kiri diketahui nilai konstan sebesar min 0,455 yang menunjukkan nilai murni variabel satisfaction tanpa dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yang lain. Dan nilai X1 hingga X5 tersebut menunjukkan besar pengaruh variabel terhadap satisfaction. Dan pada tabel yang sama, pada bagian kolom signifikasi paling kanan merupakan hasil uji T, di mana uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Dan mengacu pada tabel dan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel content, accuracy, ease of use, dan timelines berpengaruh, kecuali format yang tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap variabel satisfaction. Dan selanjutnya, uji F merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dan berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa content, accuracy, format, ease of use, dan timelines secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel satisfaction. Tahapan terakhir yaitu uji koefisien determinasi R-square yang digunakan untuk mengetahui besar pengaruh setiap variabel X terhadap variabel Y secara simultan. Dan berdasarkan hasil perhitungan nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan pada tabel, nilai tersebut mengandung arti bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel satisfaction sebesar 65,9%, sedangkan 34,1% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Kesimpulan pada penelitian ini adalah dari 6 hipotesis, 5 diterima dan 1 ditolak, di mana secara parsial variabel content, accuracy, ease of use, dan timelines berpengaruh signifikan terhadap satisfaction, sedangkan variabel format tidak berpengaruh signifikan. Dan sementara itu secara simultan semua variabel independen yaitu content, accuracy, format, ease of use, dan timelines berpengaruh signifikan terhadap satisfaction. Dan juga terlihat dari penelitian ini, mahasiswa informatika Universitas Muhammadiyah Malang cenderung puas dalam menggunakan aplikasi Zoom. Bahkan sebagian besar menilai bahwa Zoom sudah menjadi salah satu media pembelajaran daring yang begitu bagus. Saran mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, yaitu yang pertama, responden yang digunakan dalam penelitian ini masih cukup terbatas sehingga untuk bentuk pengembangan penelitian dapat ditambah dengan jumlah responden yang banyak dan merata agar hasil penelitian yang diperoleh bisa lebih baik. Yang kedua, penelitian lanjutan dapat menggunakan metode pengukuran yang berbeda, misal dengan menambahkan metode Customer Satisfaction Index agar hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk dapat ditelaah dan didiskusikan lagi.
Sekian dari presentasi tugas akhir dengan judul analisis kepuasan pengguna aplikasi Zoom selama kuliah daring menggunakan metode End-User Computing Satisfaction dengan studi kasus mahasiswa informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga hasil pengujian ini dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik dalam penyampaian maupun penelitian ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.